Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai jaringan pada tumbuhan untuk persiapan USP Biologi. Jadi simak terus videonya sampai habis dan lengkapi pada modulnya untuk pembahasan soal. Oke? Oke. Kalau ngomongin soal jaringan itu kan ada jaringan hewan dan juga jaringan tumbuhan. Nah, pada jaringan tumbuhan ini berdasarkan proses perkembangannya dibagi menjadi dua, yaitu jaringan embrional ya atau meristem dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Ya, beberapa buku penyebutannya beda-beda. Atau ini bisa juga disebut jaringan muda gitu. Oke? Nah, ada dua jaringan ini. Nah, jaringan yang pertama itu jaringan embrional meristem atau jaringan muda. Dia ini aktif membelah, ya. Jadi karena dia adalah jaringan yang muda, makanya dia akan terus membelah jaringan-jaringannya, gitu. Dan juga punya fungsi khusus, ya. Nah, dia juga ada yang namanya kemampuan yang disebut dengan totipotensi, yaitu kemampuan si sel untuk memperbanyak diri. Jadi nih si jaringan meristem atau jaringan embrional dia akan nantinya bisa berkembang jadi jaringan-jaringan yang lain seperti itu. Nah, ada 3 ya pembagiannya pada jaringan meristem. Itu ada meristem apikal, lateral, dan interkalar. Yang apikal ini biasanya ada pada pucuk ya atau pucuk ujung batang, terus ujung akar ya, tuh. Nah, dia akan terus membelah yang akan menyebabkan si batang ini bertumbuh ke atas gitu. Nah, untuk meristem lateral ini dia biasanya ada dalam pembentukan xilem-floem yang ada pada kambium pada batang. Itu ya. Nah, karena nanti si batang itu dia akan tumbuh melebar, makanya disebut sebagai pertumbuhan sekunder gitu. Lalu ada meristem interkalar. Nah, ini biasanya ada di antara dua ruas yang menyebabkan batangnya bertambah panjang juga. Tapi contohnya misalnya pada anggota rumput ya, dia kan atau kita sebutnya Graminia aja kali ya. Nah, ini dia menyebabkan si ruas-ruasnya bertambah panjang batangnya gitu. Oke. Graminia. Nah, lanjut ke jaringan permanen. Nah, kalau jaringan permanen ini lanjutan sebenarnya dari si jaringan embrional atau meristem. Nah, dia ini tidak aktif membelah, kebalikannya ciri utamanya gitu. Nah, ini terdiri dari beberapa jaringan pada jaringan permanen. Ada jaringan epidermis, parenkim, pengangkut, dan juga penyokong. Epidermis ini bisa juga disebut sebagai jaringan pelindung. Terus biasanya ya kalau pelindung berarti ya melindungi ya fungsinya gitu. Nah, biasanya epidermis ini nanti akan berkembang atau menjadi derivat mengalami modifikasi menjadi misalnya ada contohnya stomata ya, terus ada kutikula gitu. Nah, dan sebagainya. Lalu ada jaringan parenkim. Ini biasanya kalau pada misalnya ada yang disebut sebagai parenkim palisade, terus spons atau bunga karang. Ya, ini palisade atau tiang, spons atau bunga karang. Nah, kalau palisade ini tempat terjadinya fotosintesis. Spons yaitu dia tempat menyimpan hasil fotosintesis. Lalu jaringan pengangkut, seperti namanya pengangkut atau berkas pembuluh angkut. Berarti kalau berkas pembuluh angkut seperti yang udah dibahas di video sebelumnya, itu ada xilem dan juga floem ya.
yang mana fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral atau juga mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu ada jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini atau kita sebutnya jaringan penguat bisa ya. Nah, ini dia itu ada sklerenchyme dan juga kolenchyme. Nah, kalau si sklerenchyme ini biasanya terdapat di batang-batang yang tua gitu. Karena dia sel-selnya itu kan mati ya, mengalami penebalan di seluruh dinding sel gitu oleh zat lignin. Kalau si kolenchyme berarti kebalikannya, dia itu menguat pada batang-batang yang masih muda, tangkai-tangkai daun gitu. Nah, dia tersusun dari sel-sel yang hidup. Nah, penyusun dinding selnya, penyusun yang penyusun selnya itu dari zat selulosa gitu. Kalau yang sklerenchyme tadi lignin, nah kolenchyme selulosa. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini sebenarnya cuma ada contoh dari tanaman yang hasil makanannya diangkut oleh jaringan phloem. Tahu tadi pada jaringan pengangkut ya, jaringan phloem. Ini ada salah satu contohnya yaitu aren. Sebenarnya nggak cuma aren, ada kelapa juga. Yang mana kayak aren, kelapa, terus apalagi ya, yang mana dia menghasilkan namanya nira nih menghasilkan nira yang bisa dipakai untuk produk-produk olahan lain gitu. Nah, cairan ini tuh manis, nira ini cairannya manis. Dia ini diperoleh nggak cuma dari misalnya, bisa juga dari batang tebu, terus getah gitu ya. Pokoknya keluarga ini nih, keluarga dari palma gitu. Palem lagi. Sorry, maksud Miss palma, dari family palma gitu ya. Ini salah satu contohnya. Nah, nira ini mengandung banyak glukosa karena kan manis ya, atau gula. Untuk apa? Untuk hasil untuk mengandung banyak gula dari zat banyak glukosa ya, dari zat hasil fotosintesis gitu. Karena kan tadi dibawa sama si phloem ini kan. Oke, dipahami ya. Next. Oke, soal nomor 1. Pipa kapiler yang berfungsi untuk pengangkutan air dalam tubuh tumbuhan adalah pipa kapiler ini fungsinya untuk pengangkutan air ya kan? Yang untuk pengangkutan air dalam tubuh tumbuhan itu disebutnya adalah trakea atau pembuluh kayu. Nah, ini ukurannya jauh lebih besar daripada trakeid gitu. Jadi si trakea ini ujung-ujungnya terbuka, terus dia mengalami diferensiasi berbentuk pipa gitu, atau berbentuk pembuluh. Makanya disebut sebagai pembuluh pipa kapiler. Itu jadi jawabannya adalah trakeid. Trakea ya. Kalau berkas pembuluh ya xilem phloem. Nah, ini kan pengangkutan. Ini pengangkutannya bukan pengangkutan yang berdiferensiasi berbentuk pipa pembuluh, tapi bentuknya dia kayak bulatan-bulatan gitu ya untuk xilem dan phloem. Next, soal nomor 2. Perhatikan macam-macam jaringan di bawah ini. Jaringan parenkim, jaringan epidermis,
terus ada jaringan-jaringan yang lain ya. Nah, dari nama-nama di atas yang termasuk ke dalam jaringan permanen adalah, nah, yang ditanya kan jaringan permanen atau tadi berarti jaringan dewasa ya di awal. Nah, jaringan dewasa tadi ada jaringan apa aja, ada parenkim ya kan, terus ada jaringan mangkut, ada jaringan penyokong ya, ada juga jaringan epidermis. Nah, berarti yang sesuai ini yang mana aja? Penyokong ada, parenkim ada, epidermis ada, meristem nggak ada ya. Berarti nomor 3 yang ada 3 nggak ada. Salah. Tuh, berarti tinggal C dan D. Jaringan meristem sekunder, salah. Nomor 5 yang ada 5-nya, salah. Berarti jawabannya yang ini. Nah, ini jaringan pengkod silam dan flow yang benar ya. Gitu. Jawabannya adalah yang C. Mudah ya. Nomor 3, ciri yang tepat pada jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong itu punya ciri apa aja? Yang pasti dia sebagai penguat. Ya, tadi kan penguat pada sel-sel yang masih muda dan juga yang tua ya kan. Kalau yang tadi muda ada yang kita kenal dengan sklerenkil, kalau yang tua itu kolenkil. Dan ntar dilihat lagi ya. Nah, terus di sini sel-sel banyak mengandung klorofil. Enggak ya. Dinding sel mengalami penebalan oleh lignin atau pektin. Susunan luar sel rapat dan bermodifikasi menjadi stomata. Yang bermodifikasi tadi menjadi stomata adalah jaringan epidermis. Dia kan sel-selnya tuh rapat kalau digambarin, makanya kenapa dia sebagai pelindung. Nah, bermodifikasi menjadi stomata itu kan salah satu derivat dari epidermis atau modifikasi dari epidermis. Dapat mengangkut hasil fotosintesis. Nah, ini ada si pengangkut ya, bukan penyokong gitu. Berfungsi sebagai jaringan dasar. Nah, ini jaringan pengisi tadi ada parenkim ya, karena dia menghasilkan si kambium. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Karena tadi ada dinding sel yang dialami penambahan oleh lignin. Lignin itu adalah zat kayu. Yaitu adalah si ini ya, yang di sel muda ya. Kalau yang di sel tua kan tadi pakai selulosa. Ya, yang ini lignin atau pektin, yang ini selulosa. Oke, next. Jaringan dasar atau jaringan pengisi tumbuhan didominasi oleh jaringan pengisi ya, yaitu adalah parenkim ya. Kalau kolenkin, sklerenkim itu kan tadi penyokong ya. Mesofil ini juga derivat. Mesofil bukan derivat, tapi mesofil tuh mesofil daun ya, artinya dia dia ini nih jaringan mesofil daun ini terbentuk dari jaringan parenkim. Nah, mesofil daun itu biasanya juga sering disebut jaringan bunga karang, terus ada jaringan atau jaringan spons, karena ya dia dalam proses fotosintesis dan juga berkaitan dengan zat hijau pada daun gitu ya. Next, jika bagian tubuh tanaman terluka, maka jaringan yang berperan dalam proses regenerasi artinya perbaikan selnya ya. Perbaikan sel adalah xilem, salah, karena xilem itu tadi pengangkut, kolenkim epidermis pelindung, sklerenkim salah, karena sklerenkim dan kolenkim tadi adalah penyokong ya kan. Epidermis pelindung, xilem pengangkut
Nah, berarti jawabannya apa? Jawabannya parenkim. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah karena pada parenkim ini kan banyak ya, maksudnya nggak cuma satu aja, nggak cuma tok parenkim, ada berbagai jenis atau berbagai macam di dalamnya. Parenkim apa yang berperan dalam proses regenerasi? Biasa dikenal sebagai namanya adalah velogen. Ya, velogen ini atau cambium, kalau nggak salah namanya cambium gabus. Nah, dia ini yang berfungsi sebagai regenerasi sel pada tumbuhan. Gitu. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke. Oke, kalau gitu sampai sini dulu pembahasan mengenai jaringan pada tumbuhan, direview lagi dan ditambahkan pada modulnya, catatan-catatan penting dari pembahasan soal. Kalau gitu kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.